Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di podcast yang Muslim sejati. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa nih pemirsa, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pemirsa dan pendengar. Kemudian nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir di kesempatan kali ini. Ada tamu kita yang sudah hadir, ada Ustadz Muslim Aslan MA. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih tetap semangat nih Ustadz hari ini. Alhamdulillah semangat Mas Ahmad. Alhamdulillah. Nah pemirsa, langsung aja kita tak basa-basi. Kita akan bacakan pertanyaan pertama di kesempatan kali ini. Langsung nih Ustadz ya. Ya silakan. Oke, nggak sabar saya ini. Mana dia? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda seorang akhwat nih Ustadz yang masih single nih Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian, Sewajah Allah. amin. Ada salah seorang ikhwan yang anak saya sukai nih Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Biasalah Ustadz, namanya juga manusia, ada rasa cinta Ustadz. Ini Ustadz mohon solusinya nih Ustadz. Bolehkah nih anak yang langsung menawarkan diri, tapi kalau menawarkan diri anak takut nanti ditolak nih Ustadz. Allahu Akbar. Jadi ada solusinya nggak nih kira-kira Pak Ustadz? Kalau laki oke lah kan, ditolak mah hal yang biasa. Harinya ditolak besok usaha lagi. Kalau perempuan kan beda nih Ustadz. Tapi pertanyaannya berapa kali ditolak Mas Ahmad? Anak? Oh alhamdulillah. Ustadz. Enggak pernah kan? Masya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwan akhwat, bapak ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pernikahan itu adalah ada beberapa tahapan sampai duduk ke pelaminan. Salah satunya adalah mencari. Proses mencari ini adalah proses yang sangat mendebarkan antara ditolak atau diterima. Jadi bagi kita ikhwan akhwat, ketika ditolak itu adalah hak masing-masing. Apakah kita yang menolak ataukah kita yang ditolak? Jadi pada asalnya sama saja antara laki-laki dan perempuan. Boleh atau enggak seorang akhwat yang mestinya malu, kemudian ini ada yang disukanya, kemudian menawarkan diri, bolehkah? Secara hukum Islam boleh. Ya daripada diambil orang duluan. Ya, ini kayaknya Muslimat ini soleh misalnya kan. Ya, misalnya. Datang ya kan, ya akhwat bolehkah menawarkan diri kepada Muslimat? Secara hukum boleh. Maka contoh, dikatakan ada seorang wanita. Ja'at imra'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah. Ini kata Anas bin Malik. Dalam riwayat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, datang seorang wanita kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, alaka hajah ya Rasulullah bi? Apakah kamu ada serak dengan aku? Sedap nih. Katanya. Yang serak siapa? Yang perempuan. Ya kan? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu butuh aku gitu lah. Apakah kamu mau menikahi aku? Maka kata Anas bin Malik putrinya, ya Allah, wanita ini nggak tahu malu. Wanita ini tidak tahu malu, tidak tahu malu, tidak tahu malu. Kata siapa? Putrinya Anas bin Malik. Dia merasa aku juga cewek, ya kan? Ini kenapa wanita nggak ada malunya ini? Datang ke Rasulullah bilang mau nggak nikahi aku, ya kan? Kemudian kata Anas bin Malik, wahia khairu minki. Dia itu lebih baik ketimbangmu. Kenapa? Karena dia menjaga kemaluannya. Kemudian dia menawarkan kepada orang yang lebih saleh. Ya kan? Ada orang yang baik agamanya. Oh dia kayaknya tuh sholatnya di masjid terus kan. Dia selalu kajian terus. Ini kalau nggak cepat-cepat aku datangi, nanti dia diambil orang. Jatuh hati ke hati yang lain. Maka didatangi bolehkah kita seorang wanita? Boleh. Jadi bagi kita yang kemudian menawarkan diri, dan itu boleh. Dalam riwayat lain. Waja'at imra'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang perempuan kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain. Berarti banyak yang menawarkan ke Rasulullah. Ya kan? Otomatis dong. Masya Allah. Orang-orang yang soleh. Pak Selamat ya. Anak kok gak pernah ditawarin? Karena mungkin di media kan. Bisa jadi. Datang perempuan kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kamu berkenan kepada aku? Seorang wanita. Ada sahabat yang di situ mendengar.
dan Rasulullah belum menjawab. Jadi kan hak Rasulullah menjawab, menerima atau menolak. Jadi sama wahai akhwat, bahwasanya ketika kita menawarkan diri, kita siap-siap juga untuk ditolak. Jadi jangan berpikir bahwasanya diterima. Sama juga ikhwan yang datang itu juga malu. Ini aku diterima atau ditolak? Ya sama juga, sama aja. Perasaan laki-laki dan perempuan itu sama. Ketika mendebarkan, ingin mendengarkan kata ya atau tidak. Ya kan masalahnya? Iya sih. Maka kemudian sahabat yang mendengar ketika ada wanita yang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, maukah kamu denganku? Ada sahabat yang lain duduk di situ. Sehingga dia mengatakan, ketika Rasulullah diam, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu tidak mau, Biar aku aja. maka akulah yang akan mengambilnya. Berarti menunjukkan kadang-kadang kan ada saingan nih. Iya sih. Iya sih. Sahabat ada yang maju, yang lain dengar. Diterima atau enggak? Diterima atau enggak? Kalau enggak, aku yang maju. Begitu juga dengan sahabat. Maka dikatakan Rasulullah, maka carilah mahar. Biarpun dari khatam min hadid. Biarpun maharnya dari apa? Dari cincin besi, kata Rasulullah. Berarti menunjukkan apa? Rasulullah menolak. Gitu ya. Jadi menunjukkan di sini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya akhwat, karena pertanyaan ini dari akhwat, bolehkah kemudian kita melihat ada orang yang soleh agamanya menurut pandangan kita, menurut penglihatan kita ini yang selalu kita teliti nih, ikhwan ini kayaknya rajin, keluarganya baik-baik, dia senantiasa ngaji, kemana-mana ikut ngaji, kajian, majelis ilmu. Boleh nggak kita nawarkan? Boleh. Ini kalau nggak kita ambil cepat-cepat nanti ditekong orang ini, disamper orang kan. Maka boleh, maka boleh. Ya, bagi akhwat yang yakin dan jangan khawatir ditolak. Gitu deh. Jangan khawatir. Kita saja akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan juga sama perkaranya. Hatinya juga sama ketika datang menanyakan kepada orang tua kita, ya kan? Pak, di sini ada anak gadis, ya kan? Ini kumbang mendatangi bunga misalnya kan. Di sini kita lihat ada yang saleh dan sebagainya. Saya ingin menjalankan sunnah Rasulullah. Kata bapaknya, mohon maaf dia masih kuliah. Ya dengan legowo kita mengatakan, Allah, aku ternyata ditolak. Biarpun dikatakan alasannya kuliah. Akhwatnya bilang belum, masih usianya belum cukup. Dia mengatakan, ya Allah, Mas, aku nggak mau. Ya kan? Tolak secara halus. Ditolak secara halus. Ada juga yang ditolak, yang dijatuhkan dari lantai 12 kan. Katakan enggak, terus jelek. Kan ada juga. Maka kita, ikhwan akhwat, kita tetap harus fair. Ketika kita juga menolak, kita juga siap ditolak. Gitu deh. Jadi jangan kemudian frustasi ketika kita ditolak. Mungkin itu bukan jodoh kita. Ada salah dua orang sahabat. Sahabat ini mengatakan kepada temannya, kayak kita berteman. Misalnya saya mengatakan, Mas Slamet, tolonglah saya pinangkan dengan akhwat itu. Jadi sahabat itu gitu. Dia mengatakan, wahai temanku, tolonglah lamarkan, khidbahkan untukku dirinya. Kemudian dengan bergegas siap-siap, dia pergilah mendatangi orang tua gadis tersebut. Dia mengatakan, wahai bapak, di sini ada anak bapak yang soleha. Dan teman saya itu dikatakan dia ingin meminang putri bapak. Maka kemudian bapak bertanya kepada seorang anak putrinya. Dia mengatakan, anakku fulan itu ingin melamarmu. Katanya fulan yang datang bukan si fulan. Maka kata anak gadis itu mengatakan apa? Saya tidak mau dengan fulan. Dan saya mau dengan orang yang datang sekarang. Yang ngelamarin tadi. Yang ngelamar. Waduh. Ya kan? Karena dia tertarik dengan yang datang. Bukan yang untuk dilamarkan. Jadi sehingga bagaimana? Sehingga kemudian singkat cerita sehingga menikahlah mereka. Diterima. Setelah diterima kemudian menikah. Apa sikap orang yang datang melamarkan untuk temannya? Maka dia malu. Ketika ingin berjumpa papasan ketika di masjid dia menghindar. Jumpa di mana papasan di jalan dia menghindar. Kenapa? Karena merasa amanah yang diamanahkan ke dia ternyata tidak terpenuhi. Bahkan justru akhwatnya mau dengan yang datang. Dan sekarang sudah menjadi istrinya. Sehingga berjalan waktu.
Sehingga mau tidak mau ketemu juga. Mm-mm. Keprogo ya, apa istilahnya? Keprogo. Sehingga kemudian ditanya bagaimana kabarnya? Bagaimana tugasnya yang kutugaskan kepadamu? Sehingga dia mengatakan mohon maaf, aku terus terlalu malu untuk berjumpa denganmu. Diceritakanlah kejadian itu. Setelah diceritakan, yang menyuruh ini, yang memerintahkan agar untuk meminang untuk dirinya, gantian malu. Asal jumpa, ketika jumpa berpapasan, dia yang menghindar gantian. Katanya, kenapa kamu menghindar dariku? Aku malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ternyata itu jodohmu dan aku yang mengganggu untuk minta dijodohkan. Oh, gitu. Padahal itu adalah jodohmu. Kalau kita kan, oh ini pagar makan tanaman. Iya, gitu pasti kan? satu. Ya kan? Ah. Nah itulah Allah. Bagaimana kemudian para sahabat itu atqiyah, takwa. Ya kan? Allahu a'lam. Gitu ya Ustaz ya, orang sahabat dulu. Kalau kita sekarang kurang aja nih, pagar makan tanaman. Udah yang kusuruh Ah, ya. ya. Udah kuongkosi lagi. Oke Ustaz, ini masih tetap berkaitan itu Ustaz. Untuk mengobati rasa kecewa. Terkadang kan gini Ustaz, aduh ditolak nih. Pasti kecewa nih Ustaz. Malu untuk jumpa siapa-siapa, trauma untuk mau dinazor lah, trauma untuk mau nerima ikhwan yang lainnya lah gitu Ustaz. Kira-kira untuk mengobati rasa kecewa itu ada nggak tipsnya Ustaz? Cara mengobati kecewa ketika ditolak. Pertama, tidak ada datang ke dukun. Itu pasti. Iya. Harus tidak boleh. Ini kadang-kadang dukun bertindak. Cinta ditolak dukun. Iya, cinta ditolak dukun bertindak. Dan itu tidak boleh. Dan itu adalah perkara yang syirik. Tidak boleh. Tetap saja kemudian kita merasa biasa. Kenapa? Karena kita harus merasa, harus yakin bahwasanya itu bukan jodoh kita. Kita berharap, maka dikatakan seluruh takdir Allah indah adanya. Itu harus diyakini. Setiap bukan jodoh kita, yakinlah bahwasanya Allah punya rencana yang lebih baik. Gitu dia. Lebih indah. Jangan merasa ya Allah kayaknya itu ikhwan udah satu-satunya di hatiku. Tapi Allah tidak membukakan hatinya. Allah itu hiasan setan. Mungkin ada ikhwan yang disiapkan oleh Allah lebih bagus. Kalaupun tidak di dunia, mungkin di surga. Itu harapan. Allah Ta'ala. Iya Masya Allah. Seperti halnya kisah Ummu Salamah. Hilang Abu Dari Salamah, Abu Salamah kemudian pindah datang Rasulullah. ke Rasulullah. Sampai masalah selamat tentang hadis ini. Dikatakan Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, seandainya, ini berbicara tentang bidadari. Iya. Seandainya dikatakan ada orang yang menikah dua, tiga atau empat. Ummu Salamah mengatakan dia malu mengatakan, ya Rasulullah aku suamiku dua. Nanti pada hari kiamat mana suamiku? Kata Ummu Salamah. Maka kata Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya. Rasul juga menjawabnya, Rasul tahu bahwasanya Ummu Salamah itu bertanya untuk dirinya. Tapi kata Rasulullah apa? Yang paling baik akhlaknya. Rasul juga menjawabnya adalah aku yang menjadi suamimu nanti di surga. Gitu. Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya dan kita rehat dulu Pak Ustadz. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya pemirsa, kita kembali lagi di acara Podcast Muslim, podcast yang Muslim sejati. Dan masih bersama tamu kita Ustadz Muslim Maslan MA. Pak Ustadz, kita lanjut lagi ke pertanyaan Pak Ustadz. Selamat. Oke, Masya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya ini datang dari seseorang bertanya berkaitan dengan junub nih Pak Ustadz. Junub ya. Ya. Ustadz, saya sedang junub, kemudian saya lupa untuk mandi wajib nih Ustadz. Kemudian saya sholat subuh dan saya baru ingat nih saya belum mandi sampai pukul 9 pagi nih Pak Ustadz. Allahu Akbar ya. Ini lupanya kebangetan nih. Nah pertanyaannya apakah sholat subuh saya yang tadi itu sah Ustadz? Kemudian atau saya harus mandi dan sholat subuh lagi nih Ustadz di waktu duha tadi Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya terima kasih ya. Kalau bagi kita yang kelupaan ya. Kelupaan itu dikatakan orang yang setiap kelupaan tidak ada hukum di dalamnya.
Orang yang lupa. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang-orang yang tidak dicatat amalannya, malaikat itu tidak mencatat bagi siapa? Bagi orang-orang yang lupa. Bukan orang-orang yang berusaha untuk melupakan. Ya. Tapi orang-orang yang lupa tanpa sengaja, dia kelupaan, kemudian sholat Iya. tanpa mandi junub. Ketika dalam keadaan junub, dalam hadas besar. Nah bagi orang yang junub, apakah sholatnya sah? Biarpun itu dalam keadaan kelupaan dan ketika mendapatkan maka tidak sah. Nah, jadi ketika dia ingat, bagi orang yang ingat maka dia harus mandi. Karena syarat dalam sholat itu adalah tohur, suci. Jadi bagi orang yang enggak suci, apakah diterima enggak? Itu sudah pasti kata Rasulullah. Orang yang tidak suci maka tidak diterima. Jadi bagaimana ketika kita teringat waktu duha jam 9 tadi, jam 9. Jadi kita mandi kemudian sholat. Biarpun waktu sholat sudah habis. Biarpun waktu sholat sudah habis. Kenapa? Karena kita ada kelupaan. Kelupaan itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya kata Rasulullah, bagi orang-orang yang berpuasa makan dalam keadaan lupa, maka dikatakan itu adalah diberikan makan minum oleh Allah. Apakah batal puasanya? Enggak. Nah, jadi bagi orang-orang yang lupa ini, konotasi lupa ini adalah dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus diulang ibadahnya. Karena apa? Karena ini adalah perkara yang wajib. Dan perkara wajib itu harus dipenuhi kewajibannya. Jadi bagi kita yang mendapatkan sama misalnya, ketika kita Allahu Akbar, ternyata kita lihat di pakaian kita ada Najis. bekas mani misalnya. Oh, ternyata kita tadi malam apakah bermimpi atau melakukan hubungan suami istri misalnya. Baru kita ingat belum mandi. Nah, ketika kita mendapatkan waktu itu, maka kita harus membatalkan sholat kita. Nah, agar apa? Agar sholat semuanya menjadi sah. Apalagi kita menjadi imam atau kita menjadi makmum ataukah sholat sendirian. Maka batalkan dan kemudian kita mandi, kemudian kita melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu caranya Ustaz. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Oke, kembali kita akan bacakan pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Iya. Iya. Ustadz, saya ingin istiqomah menggunakan jilbab nih Ustadz. Tapi lingkungan tempat tinggal saya sangat jarang wanita yang istiqomah nutup auratnya Ustadz. Iya. Nah, kira-kira mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa istiqomah nih Pak Ustadz. Iya. Nah, lingkungan ini kan sangat berpengaruh nih Ustadz. Iya. Kalau lingkungannya aja udah nggak ada yang berjilbab atau jilbabnya buka tutup gitu kan. Takutnya terpengaruh Ustadz. Mungkin nasihatnya Ustadz seperti Iya. Pertama, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia. Karena dikatakan kalau kita mencari ridho manusia, ghayatun la tudrak. Bahwasanya kalau kita mencari sukanya orang atau mengikuti orang atau mencari ridhonya manusia, maka dikatakan ini adalah lautan tanpa tepi. Kapanpun, apa yang kita lakukan pun, agar mereka ridho terhadap kita, mereka tidak akan ridho. Jadi dikatakan jangan melihat kepada manusia, lingkungan. Ya kan? Yang kedua harus diingat, lingkungan itu bisa dirubah. Lingkungan yang tidak bisa dirubah, lingkungan itu kan ada dua. Lingkungan yang tidak bisa dirubah namanya adalah para setan. Setan itu kan selalu bersama dengan kita, lingkungan yang sering dekat dengan kita. Yang bisikan jelek dan sebagainya. Itu nggak mungkin kita ajak untuk program setan agar tobat. Itu mustahil. Ya kan, kita buat mau berapapun kegiatan, aktivis bagaimanapun kita untuk menobatkan setan nggak bisa. Itu lingkungan terdekat bagi kita. Maka setan biarlah. Akan tetapi kuatkan iman kita. Ya kan, bentengi iman kita agar mereka tidak menggoda kita. Lingkungan yang kedua, lingkungan yang bisa dirubah selain setan. Lingkungan kita emak-emak yang tidak mau menutup auratnya, yang gibah aja dari pagi sampai pagi lagi. Ya kan? Yang lingkungan kita membuka aurat semuanya. Apakah kemudian kita tinggal diam dalam keadaan seperti itu? Maka sampaikanlah kepada mereka. Ajak mereka untuk menggunakan hijabnya. Jelaskan kepada mereka. Agar apa? Agar mereka juga selamat. Jangan kemudian kita mendapatkan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita tidak berjilbab, kemudian kita ya Allah mereka enggak berhijab. Cuman itu saja? Maka enggak.
tapi ajaklah mereka. Nggak bisa ngajaknya, kasih buku mereka. Nggak bisa kasih buku, WA kepada mereka. Nggak bisa juga nasihati melalui perantaran orang lain. Nggak bisa juga buat acara di situ. Undang mereka. Jadi lakukanlah segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka. Jangan terima, oh mereka itu kayaknya susah. Kata susah itu, apakah kita yang menutup diri? Kadang-kadang masalahnya gitu kan. Kita mengatakan susah Ustadz, mereka susah untuk diajak. Kita belum mengajak. Belum coba. Belum coba udah mengatakan tidak. Aha. Kalau seandainya para anbiya mengatakan seperti itu kepada Allah, ya Allah mereka susah. Udah didakwahi belum? Maka Islam itu tidak akan sampai ke kita di Indonesia ini. Iya. Tidak akan sampai ke kita. Kenapa? Ketika lihat Abu Jahal bagaimana siksaannya. Bagaimana fitnahnya. Jadi kita dibandingkan dengan para anbiya itu belum ada apa. Maka kata Rasulullah, asadun nasi balaan al-anbiya thummal amthal fal amthal. Maka dikatakan orang yang cobaannya paling besar, paling berat, paling susah siapa? Para nabi. Iya. Yang mengikutinya dan yang mengikutinya. Dikatakan setiap para ulama, orang yang mengikuti Nabi, maka cobaannya, ujiannya lebih berat dibandingkan orang-orang yang biasa. Maka kata Rasulullah, orang yang beriman, imannya kuat, maka syudda alaihi, maka akan dicoba lebih besar. Tapi orang yang imannya khuffifa alaihi, maka imannya yang ringan, yang kecil, yang merasa enggak usah beriman-iman kali, maka cobanya juga kecil. Jadi bagi kita, akhwat, yang mulai hijrah atau kita yang sudah berhijrah, kita menggunakan hijab yang besar, menjalankan ilmu syar'i, belajar sana sini, ngaji sana sini, maka cobalah rubah lingkungan kita. Kita yang harus merubah mereka. Kalau enggak kita siapa lagi yang diharapkan? Jangan mengharapkan fulan, tapi yang dituntut adalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Oke, Ustaz. Tapi Ustaz, terkadang kendalanya begini, Ustaz. Kalau kita sering ngajak kan, ya Allah kita pakai jilbab gini-gini. Bilang gini, Ustaz, buat apa? Yang paling penting itu hati dulu yang dijilbabin, baru nanti kepala yang dijilbabin terakhir. Ya kita juga nggak tahu gimana jilbabi hati. Ada jilbab, ada hati yang pakai jilbab. Pertama, pernyataan ini adalah pernyataan yang nggak benar. Memang kita dituntut untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah, sempurna. Tapi dikatakan manusia ini adalah tidak sempurna. Dalam artian ada kekurangan. Belum tentu orang-orang yang tidak berjilbab itu hatinya suci. Itu kan pernyataan dia saja. Iya. Suci ini dikatakan suci hati ini adalah pertama, kesucian dari peribadatan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang-orang yang ata biqalbin salim, orang-orang yang datang, yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah dengan hati yang suci itu, yang dimaksud dengan suci di sini adalah dia tidak mensekutukan Allah. Itu yang pertama, yang paling penting. Hati ini tidak boleh mensekutukan Allah. Itu kesucian yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada hasad, dengki kepada orang. Itu yang nomor dua. Kan sama kita bilang gini, paradigma orang, kalau ada orang yang meninggal, Allah dia baik sekali. Kenapa? Dia pernah bantu aku. Ya kan? Sholat enggak. Puasa enggak. Tapi dikatakan baik. Ada orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang semua ibadah dilakukannya. Tapi dia mungkin jarang duduk-duduk sama para yang lain. Enggak ikut ngerumpi sama ibu-ibu lain. Ibu-ibu yang ngerumpi bilang, ya Allah itu sombong. Enggak pernah duduk sini, enggak pernah ngerumpi sama kita. Paradigma orang baik itu berbeda. Iya. Ya kan? Paradigma orang yang baik itu berbeda. Sama juga tentang hatinya suci. Maka jangan hiraukan itu. Tapi jalankanlah kita apa syariat yang diwajibkan kepada kita, maka jalankan. Jilbab, kita gunakan jilbab. Berdasarkan perintah Allah. Karena apa? Karena kita mensucikan hati kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena dikatakan manusia ghayatun la tudrak. Manusia itu adalah satu tujuan yang tidak ada habisnya. Allah ta'ala. Gitu Ustaz ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Kita lanjut kembali Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya Pak Ustaz. Ya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya diberikan hadiah dari teman saya, Ustadz. Masya Allah. Belakangan ini saya baru tahu bahwa hadiah tersebut itu dibeli dari hasil uang judi ternyata, Ustadz. Allahu Akbar. Iya, nah pertanyaannya apakah saya harus mengembalikan hadiah tersebut, Ustadz? Dan mohon penjelasannya, Ustadz. Iya, beruntunglah orang yang mendapatkan hadiah ya. Masya Allah. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tahadu tahabu fa innal hadiyata tasulu sakhimah. Maka kata Rasulullah, hendaklah saling memberikan hadiah. Karena dengan memberikan hadiah itu, tasulu sakhimah, mencabut kebencian dalam hati. Kalau ada orang yang benci, Mas Selamat, kasih hadiah. Dia akan luluh. Itu kata Rasulullah SAW. Maka sering memberikan hadiah lah. Nah, bagaimana kemudian kita yang mendapatkan hadiah? Allah merasa senang. Tapi belakangan dari harta judi. Nembus togel misalnya. Stogel. Yang harus kita pastikan Bapak, Ibu yang mendapatkan hadiah adalah kita harus meyakinkan diri kita al-aslu fil mu'min shadiq. Asal dari orang yang beriman, orang muslim itu adalah dipercaya. Apakah dia bandar togel sekalipun, ketika memberikan hadiah, apakah kita boleh menerimanya? Boleh. Dia memberikan. Dia berikan makanan. Kita tahu dia ini bandar togel. Dia memberikan makanan misalnya ikan panggang. Misalnya. Mas Selamat ini ikan panggang. Kita tahu ini bandar togel nih. Pasti uang ini dari bandar togel. Uang haram nih. Uang haram nih. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-aslu fil mu'min shadiq. Asal dari seorang yang beriman kepada Allah, muslim itu dipercaya. Jujur dikatakan. Dalam artian imannya baik. Jadi ketika dia memberikan itu jangan suuzon dulu. Oh ini judi nih, dari judi nih, dari judi nih. Enggak boleh. Jadi kita harus berhusnuzon. Oh mungkin dia dapat ikan mancing. Atau dikasih tetangganya. Atau dia dapat kiriman dari kampung dan sebagainya. Jangan kita mikir ya Allah ini pasti dari curian ini. Karena ayamku semalam hilang. Ya kan? Jangan-jangan ayamku nih. Jangan-jangan ayamku yang dipotong. Enggak boleh Ibu, Bapak sekalian dirahmatullah. Kalaupun kita tahu pasti, dengan syarat pasti tahu, kita melihatnya. Ya kan? Kalau kata orang dan sebagainya itu belum tentu benar. Ya kan? Tapi kalau pasti memang kita yang melihat, ya kan? Ayam kita yang ditangkap atau ayam orang yang dicurinya kemudian diberikan kepada kita, kita katakan mohon maaf aku nggak bisa memakan sesuatu yang dicuri, aku melihatnya secara langsung. Atau hartanya ini benar dia baru menang togel tembus kemudian dia beli hadiah diberikan kepada kita, tahu maka kembalikanlah karena itu suatu hal yang haram. Tapi kalau enggak, katanya perkiraan, isu-isu itu tidak boleh kita bersuuzon kepada orang. Karena kita yang jatuh berdosa jadinya. Kita yang dapatkan hadiah, dia berusaha untuk berbuat baik. Kita suuzon nih. Suuzon, ya kan? Suuzon kepada ini pasti harta togel. Kita yang suuzon, kita mendapatkan dosa. Dan dia akan mengalir pahala kita ke dia. Waduh, jangan sampai tuh. Dikatakan dalam sebuah hadis. Dia katakan ada orang yang pada hari kiamat, ketika ditampakkan satu amalan kebaikan. Dia katakan, aku dapat pahala 2 kali haji. Kayaknya gak pernah lah ada seumur hidup aku haji. Ya kan? Tapi kenapa? Tapi karena ada Pak Haji yang 2 kali senantiasa menggibahinya. Allah. Pahalanya untuk kita jadinya. Pahalanya untuk kita. Kita yang beramal soleh, dia ngasih hadiah kita, togel. Ya kan? Kita yang susah, dia mendapatkan pahala sholat tahajud kita. Dia mendapatkan pahala ibadah kita. Kita menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang tidak memiliki pahala pada hari kiamat. Bangkrut nih. Jadi bangkrut. Allah Akbar. Maka jangan senantiasa menjaga hati kita kepada siapapun kita berhadapan, kepada orang yang notabene-nya dia mungkin melakukan dosa. Allah Ta'ala. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Nah pemirsa ya tampaknya kita harus rehat sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di Podcast Muslim.
Ya pemirsa, kita kembali lagi di podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Masih bersama tamu kita di kesempatan kali ini, Ustadz Muslim Maslan MA. Dan Pak Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Ya, silakan. Oke, kita bacakan nih Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan dari seorang janda nih Pak Ustadz kali ini. Ustadz, saya seorang janda. Nah kemudian ada seorang laki-laki yang ingin melamar saya nih Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Namun anak-anak saya tidak setuju nih Ustadz kalau saya akan menikah lagi. Nah kira-kira Ustadz apa yang harus saya lakukan nih Pak Ustadz? Allah. Ngikuti anak atau ya menerima lamaran? Menerima lamaran Ustadz. Ya. Ikhwan akhwat, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dilema yang sering terjadi ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana seorang anak tidak mengizinkan ibunya atau bapaknya bahkan untuk menikah. Karena dia merasa, oh aku sudah besar. Kadang-kadang yang menjadi pertimbangan itu, kadang-kadang nanti bagaimana ibuku ketika dia punya anak, aku juga punya anak yang sebaya. Kadang-kadang kan berpikirnya hanya sebatas itu. Iya. Sementara bagi kita, bagi anak, dikatakan ketika kita melarang ibu atau bapak ingin menikah, ya kan, ingin menikah, maka dikatakan di sini tidak boleh. Dan di sini adalah perkara yang diharamkan. Ini termasuk dari durhaka kepada orang tua. Jadi nggak boleh kita melarang ibu kita yang kemudian ingin menjaga kemaluannya. Dikatakan ini termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, maka janganlah mengharamkan sesuatu yang baik yang dihalalkan oleh Allah. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Ya kan? Kadang-kadang ibu kita yang janda, kitanya yang melarang. Allah. Dan ini tidak boleh. Dan ini haram. Dia bagaimana menjaga kesucian kehormatannya. Bagaimana menempatkan sesuatu yang haram di tempat yang halal. Sementara ketika dia mau meletakkan di perkara yang halal, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, beribadah dan sunnah, maka kemudian kita datang melarang. Kita katakan enggak. Kenapa? Karena kita merasa etis atau tidak etis. Merasa ingin dipandang manusia. Sementara dia mendapatkan ridha Allah. Dia ingin beribadah kepada Allah. Kita kemudian melarangnya. Kita katakan enggak mah, nanti susah kalau mama punya anak. Anaknya masih 1 tahun, anakku juga 1 tahun. Sama-sama hamil. Allahu Akbar. Perkara ucapan manusia dibandingkan dengan orang yang ingin beribadah. Sama ibu. Bapak yang dirahmati Allah, ada orang yang mau ke masjid, mau beribadah. Kita bilang jangan. Kenapa? Nanti digoda manusia. Allahu Akbar. Kita takut dari manusia, kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sama kadang-kadang ada orang mau sholat ya, sholat tengah malam. Kenapa nggak jadi? Takut nanti kalau wudhu tiba-tiba airnya keluar darah. Ini kebanyakan nonton film horor misalnya kan. Dia menggadaikan ibadahnya dengan apa? Dengan perkara yang tidak patut. Sama juga orang tua menjalankan sunnah, mau menjaga auratnya. Maka yang sering saya katakan Mas Laman, Imam Syafi'i itu ketika ibunya tahu bahwasanya kemaluannya berdiri langsung dinikahkan. Padahal usianya belum usia seperti Mas Laman. Udah ketuaan loh saya. Udah ketuaan. Usianya masih kecil. Untuk apa? Agar orang tuanya menjaga bagaimana syahwatnya pada tempatnya. Yang pada saat itu balik. Makanya kita katakan kita sudah berdiri berapa kali nggak dinikah-nikahkan. Ya kan? Begitu juga dengan wanita, Ibu. Maka sering saya katakan, ada beberapa orang yang konsultasi masalah ini. Konsultasi, mungkin pernah juga kita jelaskan ya. Dia mengatakan, Ustadz saya kadang-kadang nggak tahan, saya udah janda. Dan itu kumpulan para janda ya, bukan satu janda. Dia mengatakan kadang-kadang Ustadz saking nggak tahannya, kalau lihat tetangga kan nggak mungkin dibawa masuk. Nggak mungkin lah. Ya kan? Iya. Timbang saya zina, maka saya memasukkan alat, menggunakan alat yang bergetar atau yang tidak bergetar katanya, ataupun dia melakukan masturbasi untuk memuaskan nafsu. Untuk memuaskan. Ini salah ketika anaknya melarang, maka jatuh dosanya kepada siapa? Kepada yang melarang. Oh gitu saja. Maka anaknya. Jadi kalau bagi kita, ibu yang rahmatullah, ada orang yang agamanya tardodinahu, bahwasanya agamanya baik, datang melamar kita, maka terimalah. Maka terimalah, karena itu apa? Menundukkan pandangan. Dan menyempurnakan agama.
Dikatakan bagaimanapun ibadah, sholat tahajudnya setiap malam, sholat waktu yang tepat pada waktunya, kemudian sedekah yang selalu kita keluarkan, maka dikatakan itu nisfuddin, separuh agamanya. Separuhnya lagi mana? Nikah. Nah, jadi kalau kita nikah, anak kita yang melarang agar agama kita sempurna, maka jangan diikuti. Maka ikutilah, ambil apa yang dikatakan Rasulullah, bahwasanya nikah itu adalah separuh agamanya. Jadi kalau yang belum menikah, para jomblo yang masih menahan dirinya, yang mudah-mudahan dengar ya para jomblo ya. Jomblowati ini dikatakan baik dia janda ataupun gadis ataupun masih duda ataupun masih Belum merasa lajang, sendiri. masih lajang bagi laki-laki, maka cepatlah untuk menyempurnakan agamanya. Masya Allah. Karena belum terpenuhi agamanya masih separuh terus. Sholat tahajudnya setiap malam masih separuh. Sholat wajibnya setiap waktu masih separuh. Jadi kapan separuhnya lagi? Nikah. Allah taala. Enggak, terkadang gini Ustaz, anak itu apa ya, takut bahwasanya cinta apa ya, ayah itu dia dulu kan diduakan gitu Ustaz. Dia ingin selalu ayahnya itu yang ada di hati ibunya terus gitu Ustaz. Iya, Kadang gitu. Masya Allah. Walaupun kadang ayahnya sudah lama meninggal, tapi kalau bisa jangan diduakan lah. Kok bisa nanti ayahku nanti sampai surga gitu. Iya, itu kan memang prediksi orang, ya, perkiraan orang masalahnya seperti itu. Tapi itu bukan maslahat. Iya. Ya kan? Dia mikir ya Allah, nanti dia lupa dengan bapakku. Ya bapaknya sudah meninggal mau diapain emangnya? Bapaknya sudah meninggal mau diapain? Doa tetap dipanjatkan. Kita berbakti, kita selaku istri yang baik. Karena berdasarkan hadis tadi, Ummu Salamah dikatakan, manakah yang lebih, yang menjadi suamiku nanti? Maka dikatakan dalam hadis ini kata para ulama, yang menjadi suaminya adalah yang paling baik akhlaknya, ibadahnya, derajat surganya. Kalau seandainya suami kita yang pertama yang lebih baik akhlaknya, agamanya, maka kita akan menjadi istri siapa? Yang pertama. Oh gitu biasa. Tapi kalau yang kedua yang lebih baik, maka kita menjadi suami bagi yang kedua yang lebih baik. Jadi bukan berarti kemudian dia harus cinta kepada suaminya. Kalau ada dibuka kesempatan, kenapa kemudian tidak diambil? Jadi jangan berpikir, wahai anak sekalian yang memiliki orang tua, ketika orang tuanya, atau justru kita yang menawarkan kepada orang tua kita, ibu mau nikah, bapak mau nikah lagi. Kalau Misalnya, bapak mungkin iya Ustaz. Kalau ibu ya bapaknya juga menikah lagi, silahkan aja. Ya kan? Mestinya kita orang-orang yang paham ilmu, kita harus memberikan peluang kepada mereka. Jangan justru kita yang menjadi penghambat. Aku ini udah paham agama, jangan nikah lagi bu, malu. Allah, biarpun usianya, kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan seandainya aku tahu besok ini meninggal. Kalau aku ini sekarang dalam keadaan lajang, hari ini aku akan menikah. Kalau kita kan ya Allah udah bawa tanah mau mati, janganlah nikah berpikir nikah. Kata Ibnu Mas'ud, kalaupun besok aku tahu mati dan hari ini aku masih dalam keadaan bujang, tidak punya istri, maka hari ini aku nikah. Kenapa? Agar aku menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak malu. Karena aku punya istri. bagi dia aib tuh Ustaz ya. Bagi dia aib. Lajang itu. Kalau kita kan jomblo, setia dengan jomblonya. Ya kan? Ini yang menjadi masalah. Paradigma yang salah. Nah itu dia Mas Selamat. Oke, terima kasih Ustaz ya, Masya Allah. Oke, nampaknya waktu kita sudah habis nih Pak Ustadz. Iya. Ya nggak terasa nih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah hadir di studio. Sama-sama. Jangan bosan-bosan Ustadz untuk Insya Allah. menyebarkan ilmunya ke kita Insya semua. Allah. Oke pemirsa, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.